Orde Baru pastinya terdengar lalu, namun masih menyisakan sejuta kisah dan misteri hingga kini. Bahkan mungkin saja tak tertutup kemungkinan bahwa di sekitar kita terdapat tempat yang dahulu dijadikan lokasi penahanan dan kamp penyiksaan. Bila mendengar nama atau melewati jalan Kebayoran Lama, mungkin Anda akan teringat pada pasar tradisional yang menjual barang-barang antik. Namun siapa sangka, tak jauh dari lokasi pasar, ada sebuah jalan yang menjadi saksi bisu kekejaman Orde Baru, yakni Gang Buntu. Terlihat biasa layaknya jalan pada umumnya, Gang Buntu ternyata menyimpan sejuta kisah menarik untuk diungkap. Dahulu, Gang Buntu hanyalah jalan setapak yang dikelilingi lahan kosong, banyak tumbuh pohon nanas serta cempedak. Namun menurut kesaksian, di tempat ini terdapat sebuah penjara untuk menginterogasi para aktivis dan mereka yang dicap sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia. Kalau Indonesia kan kadang-kadang memang suka bersinggungan dengan hal-hal mistis ya, karena memang itu juga penjara, ada mitosnya, ada kuasa mistisnya juga, dan pastinya pada saat gedung itu atau tempat itu dipakai jadi penjara, banyak banget dong adanya pertumpahan darah dan segala macamnya gitu. Pemerintah membangun sebuah lahan yang mungkin sudah tidak terpakai, dibangun rebuild again ya sebenarnya nggak masalah, cuman ya mungkin kalau saya nih sebagai penghuni yang mau tinggal sana begitu tahu ya sedikit mungkin agak was-wasnya itu bukan apa, saya ini kayak parno kan, masalah kayak ada hantu, ada ini, sebenarnya mungkin nggak ada tapi jadi kayak kebawa aja perasaan. Tahun 65 itu kan meletus, Partai Komunis kan memberontak itu kan, terus digerebek sama Sliwangi itu, markasnya studio film, digerebek sama Sliwangi, diambil alih sama negara itu. Lama-lama dibikin tahanan PKI itu, cabang ini sana, cabang Guntur. Cabang Guntur dioper ke sini. Jadi tahanan yang berat dari Guntur dioper ke sini yang berat-berat. ada tahanan di dalam tanah itu ada. Jika disusuri, di Gang Buntu memang sudah tak terlihat bangunan asli yang diduga merupakan penjara Orde Baru. Kini di sana hanya berupa bangunan dan rumah-rumah tua dengan arsitektur tempo dulu, dan masih ada beberapa yang bertahan. Namun nyatanya, jika ditelaah lebih dalam, terdapat beberapa tanda yang bisa dikenali. Bekas penjara sudah berubah fungsi, dari bangunan penjara disulap menjadi rumah tinggal. Kalau dimulai dari sejarahnya kan, awalnya itu kan dari Tegalan tuh kebun ya, punya Haji Mahfud tuh, tuan tanah di Kebayoran. Kemudian turun kepada anaknya, salah satunya Haji Asad. Haji Asad itu kemudian juga turun kepada anaknya lagi kan. Zaman Haji Asad itu ya, itu lahan itu disewa oleh orang Tionghoa buat ini usaha batik, namanya Ramacap ya. Nah, itu usaha batik berkembang. Kemudian entah bagaimana ketika jalan sudah semakin ramai malah kelihatannya bangkrut ya. Kemudian tempatnya dijadikan pabrik semprong lampu teplok itu. Nah, setelah itu tahun 62 itu entah disewa atau bagaimana, itu jadi studio film ya, Sangga Buana namanya. Itu punyanya seniman Lekra tuh, Bahtiar Effendi kalau nggak salah. Nah, setelah Geger 65 itu peristiwa G30S itu kemudian diambil alih oleh Angkatan Darat, itu dijadikan untuk kamp interogasi, penahanan sekaligus penyiksaan tahanan politik 65 itu. Itu gerbangnya kalau nggak salah sini sama sini. Pokoknya batasnya ini sampai situ ya. Oke, itu dulu akses masuk Akses keluar masuknya sini ya. Keluar masuk cuma satu pintu. Iya. Nah,
Konon, jauh sebelum dijadikan penjara, bangunan tersebut merupakan studio film milik warga Tionghoa yang sudah diambil alih kepemilikannya. Sontak usai dijadikan penjara, suasana Gang Buntu berubah drastis jadi menegangkan. Kala itu, banyak tentara datang membawa karung melewati tahanan sambil memukuli dengan sadis. Bahkan selama 24 jam tentara terdengar menyiksa tahanan, menginterogasi yang terbagi dalam beberapa sel. Sebetulnya kalau ini bukan ruang bawah tanah, Pak, bukan, Pak. Memang ruangannya terpisah dari tempat-tempat lain, tapi nyambung sih, tapi di luar area itu hanya untuk isolasi aja. Isolasi, tetap dikasih makan, Pak. Tetap dikasih makan. Jadi ada 2 tempat isolasi, yang di luar satu, yang di dalam agak ada tangganya gini. Itu hanya untuk isolasi aja, Pak. Ya biar nurunkan moral dia dulu. Ya ada itu orang-orang tahanan Garawan tuh dimasukkan ke dalam tuh, digebukin sama prajurit itu, dipukulin, tendangin. Pernah ada yang lari kan ke belakang sana, dikejar, injek-injek sampai diseret sama dia, tendangin seperti kayak bola gitu. Kalau aku sendiri melihatnya justru kalau dulu angker sekali kan. Dulu kalau di penjara mungkin, waduh pasti akan tinggal nama gitu. Ya menurut saya memang gimana pun namanya penjara tetap harus mempunyai image yang buruk di mata masyarakat sih gitu. Kenapa ya harus menjadi efek jerak? Ya takut lah. Maksudnya sebenarnya sih mau sekarang maupun dulu semua orang takut ya masuk penjara ya. Karena secara kebebasan direnggut gitu. Cuma mungkin dulu itu ada ekstra-ekstranya mungkin. Dan gue sering dengar gitu, maksudnya ekstra selain di penjara itu dikurung dan dicabut kebebasannya, tapi juga mengalami kekerasan fisik gitu. Dan itu terjadi di semua narapidana, apalagi yang baru-baru masuk tuh. Menurut kisah, para tahanan yang mengalami siksaan umumnya tak semua berasal dari tahanan penjara Gang Buntu. Mereka sengaja dibawa dari penjara lain atau istilahnya pinjaman. Nasib para tahanan pun bergantung ke tempat mana mereka dipinjam. Naasnya, banyak yang tak kembali lagi ke tahanan, lantaran diduga telah dieksekusi. Dan tak hanya penduduk sipil yang ditahan dan disiksa di Gang Buntu, melainkan terdapat pula tentara yang turut diseret karena bermasalah. Pastinya serem banget ya, ngeri baru dengarnya aja. Tapi saya juga baru dengar. Jadi kalau buat saya, kalau di Indonesia bisa ditiadakan, masa dieksekusi sih? Aduh, serem ya dengarnya. Serem banget. Di situ kan karena namanya aja Satgas Intel Pusat ya, itu pusat, jadi sebetulnya tuh buat camp transit ya, sebelum si Tapol kemudian ditetapkan sebagai yang akan dibuang ke Pulau Buru atau ke camp mana, dibuang kemana, itu jadi ditransitnya di situ dulu. Nah itu biasanya kan sejak awal masuk kan diinterogasi, kemudian ditahan di situ, dan disitulah biasanya disiksa. Kalau dari salah satu mantan yang pernah ditahan di situ, dia tuh waktu itu disiksa tuh selama masuk tuh 2 minggu awal setiap hari dan tidak mengenal waktu ya. Dia dituduhnya waktu itu ikut menyilet-nyilet jenderal yang di Lubang Buaya ya. Jadi kalau kita dikatakan di luar berkemanusiaan kayak girang, Pak. Tapi kalau kita ada emosinya, ada jengkelnya atau mengintimidasi supaya orang ini turun moral, boleh kita lakukan begitu. Tapi kalau kekerasan fisik ya kadang-kadang cuma kamu itu. Selain tahanan politik 1965, penjara Gang Buntu juga pernah digunakan untuk tahanan khusus pengebom BCA Pecenongan yang terjadi pada 4 Oktober 1984.
banyak tahanan dari kelompok pengeboman BCA dan pembajakan pesawat maskapai Garuda Indonesia atau disebut peristiwa Woyla, yang kala itu nasibnya bergantung di penjara Gang Buntu.